Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk minggu ini kegiatan kita adalah menyiapkan tugas presentasi ya. Jadi minggu ke 12, 13, dan 14 nanti kita akan ada diskusi ya berkenaan dengan pembidangan linguistik. Nah, berkenaan dengan pembidangan linguistik ini, dulu sudah pernah kita bahas ya bahwa pembidangan linguistik itu ada pembidangan yang bersifat makro dan bersifat mikro. Nah, berkenaan dengan pembidangan linguistik yang mikro ini sudah kita bahas bersama-sama ya dengan Bu Nena dan juga Pak Wagiran, mulai dari fonologi, morfologi, ya, sampai dengan paling tinggi itu adalah wacana. Nah, untuk kegiatan minggu ini ya sampai dengan minggu ke-14 ya, yang akan kita diskusikan adalah pembidangan linguistik yang makro ya. Jadi kegiatan Anda hari ini ya, yang pertama adalah silahkan Anda membentuk kelompok ya. Satu rombel itu nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Saya serahkan tugas ini kepada Komting ya. Jadi silahkan nanti teman-teman Anda diatur sedemikian rupa sehingga dapat berkelompok ya, satu rombel itu terbagi 5 kelompok. Kemudian 5 kelompok itu ya, masing-masing kelompok nanti silahkan Anda berdiskusi ya, diskusi silahkan dilakukan hari ini. Kemudian membuat makalah ya, membuat makalah dan juga membuat salidia atau media presentasi. Nah, untuk media presentasi ini bebas ya, Anda boleh menggunakan PowerPoint atau media yang lain yang memang bisa digunakan untuk presentasi dan diskusi. Apa sih yang memang memudahkan itu nanti silakan Anda pakai. Jadi tidak harus menggunakan PowerPoint gitu. Nah, untuk makalahnya ya, jadi ini untuk asas keadilan ya. Semua makalah itu dikumpulkan maksimal hari Minggu ya, teman-teman ya. Maksimal hari Minggu ya. Kemudian nanti hari Senin itu minggu depan kita sudah mulai presentasi ya. Jadi kan ada 5 kelompok dan waktunya 3 minggu. Jadi nanti untuk pertemuan ke-12 itu kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian pertemuan ke-13 itu kelompok 3 dan juga kelompok 4. Kemudian pertemuan ke-14 itu adalah kelompok 5 gitu. Nah, untuk masing-masing kelompok nanti yang dibahas ini akan saya bagi ya. Jadi untuk kelompok 1 nanti akan membahas mengenai pembidangan yang psikolinguistik ya, yang harus ditulis dan dijelaskan kepada teman-teman, antara lain ada konsep dasar psikolinguistik. Jadi psikolinguistik itu apa ya? Kemudian bidang kajiannya itu apa? Jadi psikolinguistik itu mempelajari apa sih gitu. Kemudian berkenaan dengan perkembangan bahasa anak ya, dan juga pemerolehan bahasa pertama dan juga bahasa kedua itu bagaimana prosesnya gitu. Nah, dalam membuat makalah ini ya, karena kita nanti akan mementingkan proses diskusi, jadi Anda silakan nanti memberikan contoh ya. Jadi contoh ini menjadi dasar saya untuk memberikan penilaian kepada Anda mengenai pemahaman materi gitu ya. Jadi ketika Anda memberikan contoh, contohnya sudah benar, oh berarti ini sudah memahami materi begitu. Nah, dalam penjelasannya ini nanti juga Anda boleh mengutip jurnal ya, kemudian Anda juga boleh mengambil beberapa studi kasus dari penelitian yang sudah ditulis oleh para ahli, kemudian Anda bahas di dalam presentasi Anda itu juga boleh ya. Kemudian kelompok kedua itu juga namanya adalah kelompok sosiolinguistik, jadi nanti akan membahas mengenai konsep dasar ya. Sosiolinguistik itu apa ya, jadi bidang linguistik yang membahas mengenai apa. Kemudian apa sih relevansinya antara linguistik dengan sosiolinguistik itu apa gitu. Kemudian bidang kajian ya, jadi sosiolinguistik itu mempelajari apa sih gitu. Kemudian
berkenaan dengan ragam bahasa. Apa sih itu ragam bahasa? Gitu. Nah, sama halnya dengan kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 nanti dalam pembahasannya semuanya itu harus mencantumkan contoh gitu ya. Dan ketika Anda ingin atau Anda menemukan sebuah jurnal yang memang menarik kemudian mau Anda jadikan sebagai studi kasus ya dalam presentasi Anda, langsung saja diambil ya, kemudian Anda jadikan sebagai bahan diskusi. Itu akan menambah nilai ya, poin plus bagi Anda. Kemudian kelompok 3 ini adalah antropolinguistik ya, sama ya. Yang pertama tetap itu konsep dasar. Apa sih yang dimaksud dengan antropolinguistik itu? Ya. Mungkin kalau dulu yang sudah pernah belajar antropologi ya, mungkin akan sedikit ada kaitannya. Tapi ini bukan antropologi, melainkan antropolinguistik. Nah, kemudian Anda tahu apa sih objek kajiannya ya, apa yang dipelajari dalam antropolinguistik ini. Lalu apa perbedaan antara antropolinguistik dengan etnolinguistik. Lalu ini ya, tujuan dan manfaat dari mempelajari antropolinguistik itu apa gitu ya. Kalau misalnya kita tahu kan bersama-sama ya antropologi itu kan mempelajari mengenai budaya. Nah, apa sih ya manfaatnya? Kenapa kita harus belajar antropolinguistik gitu? Nanti diungkapkan. Lalu kelompok yang 4 adalah kelompok dialektologi. Nanti ini juga membahas konsep dasar apa sih yang dimaksud dengan dialektologi, kemudian bidang kajian. Jadi dialektologi itu mempelajari apa ya. Lalu coba Anda ungkapkan pengertian dan ragam dialek. Dialek itu apa, ya, ragamnya apa saja. Kemudian contoh lek, dialek, dan juga idiolek ya. Ini kalau untuk contoh ini kalau bisa Anda mencantumkan dari percakapan sehari-hari ya, sehingga nanti terlihat bagaimana sih perbedaannya atau wujudnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kemudian yang kelompok 5 nanti akan mempelajari neurolinguistik ya, merepresentasikan neurolinguistik. Ini nanti konsep dasarnya itu apa, kemudian objek kajian, jadi apa yang dipelajari dalam neurolinguistik, dan juga peran neurolinguistik ini dalam pembelajaran bahasa itu apa. Ya, jadi kalau misalnya Anda dari asal katanya neuro itu kan ini ya, syaraf gitu. Nah, apa sih sebenarnya kaitannya syaraf dengan pembelajaran bahasa itu? Gitu. Nanti silakan diungkapkan. Jadi 5 kelompok ini nanti semuanya harus berdiskusi ya hari ini. Silakan Anda diskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya, kemudian membuat makalah. Nah, ketika dalam proses pembuatan makalah nanti mohon ya keberanian dan kejujuran teman-teman. Jika ada teman yang tidak memberikan kontribusi dalam kelompok, nanti silahkan memberitahu saya gitu ya. Kalau tidak berani boleh japri seperti itu. Oke. Demikian yang bisa sampaikan. Jadi ini ya, setelah ini ya Anda langsung counting. Saya minta untuk langsung membentuk kelompok begitu, dibagi bagaimana baiknya, lalu membuat makalah ya, berdiskusi dengan teman-temannya. Jangan lupa pokok-pokok pikirannya ini tadi yang sudah saya sampaikan di Salidia. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.